Pak Yopi sama Pak Dede Basri sudah sangat lengkap dan komprehensif. Cuma saya ingin nambahin satu aja biar, ya, oke. Nambahin aja biar tadi yang nada pesimisnya lebih tebal, biar agak lebih serem gitu ya. Tadi rasanya belum memasukkan kemungkinan goncangan dari luar, baik soal tekanan terhadap kelas menengah itu maupun soal tekanan utang gitu ya. Nah, goncangan dari luar ini apa? Ya salah satu yang dikhawatirkan kan sebetulnya tentang kurs dolar gitu ya. Jadi ini pemerintah Amerika, masing-masing kandidat presidennya itu kampanyenya adalah untuk menumbuhkan ekonomi Amerika, ya kan? Baik si Biden dilanjutkan oleh Kamala Harris itu sekarang ingin government spending. Si Trump mau potong pajak. Dua-duanya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Amerika. Nah, tapi konsekuensinya kalau ekonomi tumbuh, inflasi juga tumbuh di Amerika. Nah, the Fed, bank sentralnya Amerika akan menaikkan suku bunga. Suku bunga naik, dolar pulang kampung, rupiah jebol, gitu kan. Ada yang memperkirakan itu akan mulai terjadi kuartal pertama tahun depan. Dan itu bisa tembus yang sekarang hari ini 16.000 saya lihat. Kuartal pertama tahun depan itu bisa tembus 17.000. Dan ngerinya kalau udah tembus 17.000 itu ambruk ke 19.000, 20.000 cepat sekali. Nah, ini kan gimana nih dampaknya terhadap kelas menengah yang udah tertekan itu dan juga utang yang udah ngeri itu. Yang kedua adalah utang itu kan sebetulnya wajar aja. Kita bisnis juga biasa berutang gitu. Asal digunakan untuk sesuatu yang produktif, punya aset yang produktif gitu kan. Nah, barangkali ini yang jadi masalah di kita, di negara kita gitu. Utang-utang itu jadi apa sih? Ada nggak aset yang produktif yang menghasilkan duit juga yang bisa digunakan untuk membayar kembali utang itu, pokok dan bunganya gitu. Nah, kalau kita lihat kan kayak kereta cepat gitu udah jadi, tapi pembiayaannya kayaknya by design itu ngaco gitu kan. Kita akan terus-menerus membayar utang. Saya nggak tahu apakah bisa disebut ada duit hasil utang itu yang digunakan untuk bikin aset yang produktif. Kalau enggak, ya ini akan makin ngeri. Itu aja, makasih. Boleh minta kabar aja. Ya enggak lah, enggak kan bercanda. Catatan penutup aja, highlight sedikit apa yang penting banget yang perlu kita ini kan, dan bagaimana saya melihat posisi Dedek dan Yopi ya dalam beberapa hal yang berbeda, tapi sebenarnya framingnya kan mau lihat demokrasi, kelas menengah, masa depan Indonesia lah, ini dari perspektif hutang, fiskal, kemudian angka-angka ekonominya Dedek. Nah, boleh nggak ke presentasi Yopi Pak Acok? Yang paling perlu, Pak Yopi ini 20 kali lebih baik dari Rizal Ramli. Harus Rizal Ramli kan selalu bilang tahun depan kita ambruk, tahun depan kita ambruk, gitu loh. Dan selama 20 tahun ya begitu terus. Tapi Yopi agak berbeda, dan satu angka yang perlu benar-benar diperhatikan dari Yopi adalah ini, yang tadi 7% dibandingkan negara lain. Ini betul kan? Ini angkanya Yopi yang harus kita perhatikan sebenarnya. Dia benar bahwa jangan lihat proporsinya, tetapi bebannya terhadap cash flow. Dari kalau itu kita bicara 7%, katakanlah negara lain 1%, 3%. Kalau kita 40% PDB kan dibandingkan negara lain yang dapat bunga cuma 3% kan, itu kali 2 lebih lah ya. Jadi sama dengan 180% dari PDB. Kira-kira secara beban. Karena itu angka universalnya kan saya tanya Dedek tadi, terhadap cash flow gitu kira-kira 10%. Nah, kita sudah 17% ya Yopi ya. Jadi Yopi benar bahwa dalam hal ini lampu kuning, saya kan bukan ekonom, bukan. Cuma melihat bahwa saya tidak selalu berbeda dengan Yopi, kali ini sepakat bahwa kalau itu benar ya kita. Nah, cuma pertanyaannya begini loh. Kalau angka-angka ini kan teknis finance internasional dan
monetary ya, financing gitu. Kan sebenarnya yang paling ngerti soal ini kan Menteri Keuangannya. Ini sejak zaman SBY nggak ini begini nih tingginya? Dulu 5 ya, tetap di atas rata-rata. Saya nggak yakin 2 presiden terakhir 20 tahun ini ngerti sampai ke tingkat itu, bunga uang. Ngerti ya? Jadi yang tanggung jawab itu Menteri Keuangannya. Kok bisa nyari pinjaman 7% itu loh, negara lain 3%. Nah kita tanya Menteri Keuangan aja, zaman SBY siapa, zaman Jokowi siapa gitu loh. Saya nggak yakin Jokowi kalau ditanya ngerti. Beda kita soal bunga uang, pinjaman negara di Singapura, Taiwan, Jepang. Mungkin presiden wajar minta, saya pengen anggaran tahun depan sekian, saya punya program, saya mau subsidi BBM 300 triliun, bansosnya 150 triliun, sakarepmu cariin. Kan kita bisa berdebat, jangan 300 triliun subsidi Pak, 20 aja, kita ini freedom institute, gak enak. Gitu loh, tapi kan dia nggak ngerti mencari ini. Teknokratkah yang salah atau presiden yang salah? Ini pertanyaan dari Yopi yang benar. Yang kedua dari Dede. Ini kan supaya perbaikan ke depan. Jadi kalau ada yang jadi Menteri Keuangan cari uang bunganya murah, Yopi terprotes bukan karena bebannya bertambah terhadap PDB, tapi cash flow. Cash flow itu yang penting setiap bulan kamu bayar bunga berapa gitu terhadap penghasilanmu. Jadi ini review orang yang bukan ekonom lah Yop, cuma pertanyaannya politis loh. Yang salah siapa? Menteri Keuangan atau Presiden? Kira-kira kayak gitu ya. Berikutnya presentasi Mas Dede. Nah, ini yang paling penting nih. Dari segi tema besarnya ya, kelas menengah, demokrasi dan pembangunan ekonomi. Slide kedua kalau nggak salah. Slide pertama bagus banget. 5 tahun pertama Jokowi bagus, ya overall oke. 5 tahun terakhir elephant curve, yang tengah agak menderita, yang ujung kanan oke banget, yang miskin juga oke. Oke, yang menderita ini kelas menengah ya 5 tahun terakhir lah kira-kira. Tetapi yang kedua, slide kedua yang paling penting sebenarnya, karena overall kita lihat Indonesia sejak mulai transformasi ekonomi pasca krisis moneter dan demokrasinya pasca krisis moneter, kan kita mulai demokrasi kan setelah itu. Nah ini yang ke Mas Dede, ini bagus banget ini, middle class. Kalau angka orang miskin dan near miskin vulnerable menurun kan bagus ya, makin dikit orang miskin. Nah kita mau bicarakan kan kelas menengah. Kalau kayak gini barnya, grafik kayak gini, orang pesimis akan berkata, aduh sayang banget 5 tahun terakhir tuh berkurang. Kurangnya juga nggak banyak-banyak banget. Kalau orang optimis akan berkata, sebentar dulu deh, secara jangka panjang dari 2003 ini angkanya Dedek deh. Oke, jumlah kelas menengah itu kira-kira 5%. Ini kita bicara quantity of the people ya. Kita belum bicara quality of kelas menengah, perilakunya, kebiasaannya. Dulu nggak punya handphone, sekarang punya handphone. Quantity 5%, sekarang setelah menurun 5 tahun pun porsinya kira-kira 19%, 18%. Jangan lupa pada saat yang sama jumlah orang bertambah. 20 tahun lalu Indonesia ini cuma 200 juta orang. Sekarang 280 juta orang. The quantity tanpa bisa ditolak, angkanya mengatakan secara overall dalam 25 tahun terakhir kelas menengah Indonesia tumbuh luar biasa. Titik. Betul nggak angkanya begitu? Karena itulah demokratisasi kita selama 25 tahun terakhir relatif diakui oleh berbagai kalangan pengamat relatif stabil. Memang kita menangis 2 tahun terakhir. Itu tadi kita sudah akuin ya. Menangis, menjerit, aduh kok bisa. Ada yang bilang pengkhianatan, ada yang bilang keteledoran, ada yang bilang ini. Udah. Kalau kita lagi susah jangka pendek, sejarawan Prancis bilang, change your view to the long run. Long durée-nya 25 tahun, kita oke banget loh. Bung Karno turun, Pak Harto naik, 80% rakyat Indonesia itu buta huruf.
Ini faktanya. Sekarang pada saat hari ini 60% tenaga kerja kita itu lulusan SD. Artinya bisa baca tulis dong. 94% lulusan SMA. Artinya bisa dikit-dikit lah. Ada yang mungkin sudah bisa kalkulus. Kelas 2 SMA, kelas 3 SMA. 6% sarjana. Mestinya bisa nulis esai dong. Secara prinsip artinya apa? Selain jumlahnya maju, meningkat pesat ya. Saya nggak bilang kelas menengah yang dulu Arif Budiman bilang, saya mahasiswa sama Dede, kita nggak punya kelas menengah untuk menopang demokrasi. No, Bang Arif 25 tahun terakhir ekspansi kelas menengah secara jumlah dahsyat. Dulu nggak ada Google-nya, dulu nggak ada WhatsApp-nya, dulu nggak ada Facebook-nya. Sekarang selain jumlahnya meningkat, pendidikannya meningkat, they are armed with the tools in their pocket yang implikasi bisa dahsyat jika mereka know how to use it. Nah, catatan saya buat teman-teman diskusi pesimisme dan optimisme, ya inilah kira-kira faktanya. Silahkan kalau mau lihat secara moderat. Oke, atau lihat, saya suka dengan posisi Yopi mengingatkan kita bahwa di samping kegembiraan ada potensi masalah yang kalau lu nggak hati-hati lu bisa tenggelam sendiri tanpa lu sadarin, karena ini real ya. Dari Dede juga ada peringatan yang bagus, pembangunan ekonomi, industrialisasi, keterbukaan, fine, itu bagus banget, but never lose sight bahwa Indonesia, despite the tragedy of the last 2 years, Indonesia is a successful country in economy and in politics. Thank you. Tadi ada tabelnya Ibu dari 7.000, mungkin dibuka aja Mas, presentasi saya soal gambarnya utang tadi. Betul bahwa Indonesia bisa dibuka, punya saya. Bentar ya. Lagi hang. Nah, terus. Nah ini kan kelihatan SBN domestik 70%, SBN falas 17,18%. Nah, SBN domestik ini adalah obligasi yang diterbitkan dalam rupiah. Betul sekali pengamatan Ibu bahwa ini aman mestinya karena hutang pada orang sendiri dalam rupiah. Tapi di sini ada kurang lebih sekarang posisi sekitar 13-15%, saya belum sempat buka terakhir, itu yang dimiliki oleh investor asing. Nilainya sekitar value-nya ya 815-an triliun. Jadi di sini pun ada orang asing yang punya. Nah, mereka investasi di Indonesia, dia beli rupiah, dia masukkan di utang pemerintah. Itu yang rada dangerous. Karena kalau mereka marah, mereka cabut, ada 800 triliun yang keluar gitu ya, cepet-cepet bisa repot. Sebagai gambaran, sebelum COVID, angkanya itu sekitar 1.000 triliun. Jadi sejak COVID sampai sekarang mereka itu nggak mau sama Indonesia. Mereka lepas, mereka nggak mau itu. Nah ini ada SBN falas. SBN falas ini diterbitkan dalam denominasi US dollar, yen, samurai bonds dan UN macam-macam, euro juga ada. Itu diterbitkan di pasar luar. Ini yang lebih berbahaya ketimbang yang domestik. Tapi value-nya toh tidak terlalu besar. Cuman ya tetap risikonya besar. Karena nilainya ini total berapa nih? 1.451 triliun pakai kurs sekarang. Jadi kalau rupiah kita tadi menyambung Dedek ya, kalau rupiah kita turun, ini otomatis melejit. Karena pemerintah kita itu budgetnya dalam rupiah. Pemerintah kita tidak kita izinkan bikin budget dalam dolar kayak perusahaan tambang di Indonesia yang listing kan boleh milih pakai dolar atau pakai rupiah. Indonesia budgetnya rupiah. Jadi kalau rupiah kita ambruk, ini value-nya naik, beban bunganya juga naik.
Itu yang menjadi persoalan. Jadi apakah kita aman secara kayak Jepang? Tidak sepenuhnya, karena ada komponen-komponen modal asing juga di dalam SBN domestik maupun SBN falas. Dan satu lagi yang saya belum sebut, sekarang ini Bank Indonesia ikut-ikutan nerbitin surat utang, namanya sertifikat rupiah Bank Indonesia dan sertifikat falas Bank Indonesia. Ikut dia, tiba-tiba PRI ini karena diangkat lagi jadi, nah, biarin deh, kalau BI gua nggak takut. PRI diangkat lagi jadi gubernur BI, dia keluarin itu untuk support rupiah, dia bikin operasi pasar. Menurut saya itu oke, mungkin desperate, tapi berbahaya. Dan dalam hal itu saya setuju, Dek, mestinya kurs itu nggak usah diintervensi, nggak apa-apa ya, itu memang akibat dari resultante dari segala hal. Kalau memang naik ya, ketimbang membuat instrumen yang membahayakan lebih jauh, ya kita harus rela melihat kurs itu melemah gitu ya. Nah tapi udahlah, itu persoalan lainnya. Jadi kurang lebih begitu situasi utangnya. Nah mengenai kelas menengah saya mau respon sedikit. Saya setuju sekali bahwa sebetulnya ada pandangan baru sekarang ini ya, yang mengatakan di seluruh dunia ini karena perkembangan teknologi dan sebagainya, itu ada kelas baru yang muncul. Jadi ini saya mau kutip ya. Jadi kelas baru itu disebut sebagai precarious dan proletariat. Mereka ini precarious, uncertain jobnya, mereka itu sangat hidup dalam ketidakpastian lah, gampangnya begitu deh singkatnya. Ini kelas yang sangat fragile, tapi mereka dominan, yaitu tadi Gojek, kerjanya kontrakan, tidak ada kepastian dalam income, semuanya sangat itu. Jadi kalau tertarik soal ini bisa baca bukunya, bacain ya. Jadi ada orang, ini buku bagus sekali, judulnya The Precariat, The New Dangerous Class. Ini yang nulis namanya Guy Standing. Persis seperti yang Ibu bilang, ini adalah sebuah kelas baru yang sangat rentan, gampang marah, tapi mereka dipersatukan dengan mudah oleh teknologi dan bisa menjadi agent of change. Apakah perubahan yang baik atau anarkis? Nah itu jadi soal. Karena dia bisa jadi agent of change untuk perbaikan demokrasi, bisa mendorong perbaikan kualitas pembuatan keputusan. Tapi di sisi lain dia bisa menjadi agent of change untuk mendorong terjadinya kerusuhan luar biasa. Nah mungkin akan menarik untuk kita nanti membedah 1-2 minggu lagi gitu. Jangan-jangan apa yang terjadi di Bangladesh kemarin ini juga digerakkan oleh ini. Oh iya sekarang sedang, itu. Yes. Karena prekariat ini ada di mana-mana. Apalagi di negara-negara yang kemarin mengalami inflasi gila-gilaan karena COVID ya. Itu kita tidak merasakan, tapi kayak di Amerika, di Eropa itu ketika harga makanan tiba-tiba melonjak sangat tinggi, mereka itu terpukul banyak. Nah ini orang-orang nih jadi pengemudi taksi, jadi itu macam-macam sektor informal yang masuk ke kelompok prekariat ini, dan itu saya setuju banget. Nah untuk utang tadi pertanyaan harus saya jawab Celi juga ya, kan ditanya, jadi ini salahnya Menkeu atau salahnya Presiden? Ini pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Mestinya nanti mungkin Dede aja yang jawab. Ya, mendingan Dede saja yang jawab. Karena secara sejarah ini kalau mau gampang, Bapak Celi, ini warisan sejarah. Ini kan dari zaman kita mulai utang ke pasar, itu memang
rate-nya itu ketika itu Indonesia belum sehebat sekarang, jadi rate-nya tinggi. Dan itu turun dan mohon dengan hormat, bukan karena ada Dedek menjilat-jilat, itu kita mencapai rekor yield terendah itu zaman dia jadi Menteri Keuangan. Nah, mohon maaf ini bukan menjilat-jilat ya. Dia ketika itu kita cuma 4 ya waktu dia. Yieldnya sekitar 4%. Jadi dari zaman Soeharto itu tinggi sekali, 8% itu normal. Zaman Soeharto itu 8-9%, turun jadi 4. Terus kemudian pindah ke Jokowi pelan tapi pasti dia naik. Ya karena itu tadi, sebenarnya ini cuma fungsi dari lu utang berapa dan mampu berapa. Kalau kamu utangnya gede ya buat dorong lagi gitu. Kecuali tadi itu, kalau revenue-nya naik, mengapa utang kita bermasalah? Ini tadi belum sempat saya sampaikan karena mungkin nggak terlalu. Utang itu tidak akan bermasalah kalau pada saat yang sama income-nya itu tumbuh secepat utangnya, kurang lebih begitu. Apalagi kalau utangnya pemerintah itu dalam rupiah tadi ya, itu akan tertelan oleh inflasi sendiri, bunga tinggi pun akan tertelan oleh inflasi. Teorinya begitu, gampangnya begitu. Tapi persoalannya adalah pertumbuhan utang kan jauh lebih cepat ketimbang pertumbuhan revenue-nya pemerintah itu tadi. Jadi ya kita terjebak dalam overhang untuk cash flow tadi, kurang lebih begitu. Nah tadi sudah disampaikan oleh Dedek, mari kita sama-sama mengupayakan supaya income-nya naik. Cuman tadi mau nambahin sedikit ya, nyeletuk Pak Prabowo dengan bangga itu bilang, kita akan naikkan tax ratio kita jadi 18%. Gitu. Tapi persoalannya politisi tidak akan bisa ngomong sedetail tadi. Gimana caranya naikin jadi 18% kan gitu. Karena sekarang yang terjadi adalah selama Jokowi ketika dia mencetak utang begitu besar, tax ratio kita itu malah menurun dengan sangat tajam. Dari 11 hampir 12 turun jadi 11, malah sekarang 10 dan kemudian 9, ya terakhir. Ini kan sebuah keadaan yang sangat, itu sebabnya persoalan ini menjadi sebuah persoalan gitu kan. Seandainya tax ratio kita pada saat yang sama juga katakanlah naiknya nggak usah cepat-cepat, nggak usah sampai jadi 18, tapi naiknya itu setara dengan seturut dengan kenaikan utang, kita nggak akan ada masalah. Itu aja. Thanks. Silakan Pak Didi. Makasih Yopi. Saya respon Celi ya untuk 2 hal. Satu, saya mau koreksi Yopi, sebetulnya angkanya nggak sampai sehebat itu Yopi mengenai bunga utang. Tapi saya mau kasih frameworknya gini. Yield itu nggak bisa dilihat sebetulnya dengan angka nominal 71. Saya mau tanya sama teman-teman semua. Teman-teman mau taruh uang di bank nggak? Kalau bunganya 10% tinggi kan? Tapi inflasinya 15. Nggak mau? Oke. Jadi kalau kita mau lihat yield, harus dilihat inflasinya berapa. Ya, negara yang tadi disebut oleh Yopi dan segala macam, itu inflasinya jauh di bawah. Karena kan yang disebut sebagai real of return. Jadi kalau saya taruh uang 1.000, kemudian bunganya 10%, saya dapat 1.100 kan. Tapi kalau inflasinya 15%, saya sebetulnya kan negatif waktu saya tarik kan. Buat saya itu inkonklusif, karena ada sebuah negara yang tax-nya di luar Kementerian Keuangan, kayak Amerika, itu doing okay. Ada negara yang di dalam itu doing okay. Jadi buat saya nggak bisa ngambil konklusi bahwa kalau dia di separate akan lebih baik dibandingkan dengan di dalam. Tapi buat saya concernnya bukan itu Yong, karena itu nanti mesti itu soal empiris, mesti dites. Concern saya itu sederhana, gini. Ini pengalaman birokrasi, nggak ada textbooknya. Ya, kan kalau misalnya tax office mau dipisah, harus ada gajinya dong orang yang kerja di tax office, harus dipisah. Kalau dia harus ada gajinya, maka sekarang itu tax office-nya sudah dibangun. Kenapa? Karena APBN ini mulai masuk 16 Agustus, selesai September. Kalau dia nggak ada budgetnya,
nggak ada gajinya nanti. Ini sama sekali bukan soal apa namanya, soal kejeniusan. Ini soal administrasi. Sederhananya gini, teman-teman semua, mungkin nggak bank ngirim uang ke satu entitas yang namanya nggak ada, nggak bisa kan? Jadi dia mesti dibikin dulu sekarang. Kalau dia dibikin, ada nomenklaturnya, dimasukin DIPA-nya, dimasukin budgetnya, kemudian bisa dibangun. Tapi kalau sampai sekarang belum ada, maka yang terjadi nanti kalau dia di-establish, maka teman-teman pajak nggak punya gaji selama setahun. Gimana dia bisa kolek padahal pemerintahan berikut itu butuh dana. Jadi ini soal-soal yang saya bilang, soal-soal yang nitty-gritty ya. Kita tuh harus berpikir thorough sebenarnya kalau bikin planning itu ya. Harus berpikir kalau dia belum di-establish sampai sebelum APBN itu punya problem. Karena dia nggak bisa dapat uang. Sama juga dengan misalnya apa gizi, apa sih nutrisi. Nanti siapa yang mau lakukan? Kalau institusinya belum di-establish, maka di dalam APBN 2025 yang berakhir September nggak ada uangnya, gajinya. Siapa? Kecuali dititipkan di kementerian. Makanya sebetulnya yang harus dilakukan adalah dia harus dibangun sekarang sebelum APBN berakhir 2025. Kalau enggak, berarti kita bicara nanti setelah revisi budget mungkin Mei Juni tahun depan gitu. Dia hanya bisa dijalankan kalau menggunakan existing institusi. Yang juga harus ditanya, dijawab adalah ini kembali lagi, ini problem apa namanya? Kan kita kalau mikir bikin planning itu kan nggak bisa di atas kertas, mesti dites jalan nggak gitu. Itu yang seringkali kita di pemerintahan nggak lakukan. Ya, nanti saya cerita contoh. Jadi misalnya gini, kalau misalnya makan siang ini apa namanya, makan nutrisi, gizi ya dilakukan, diserahkan uangnya ke masyarakat. Ada garansi nggak bahwa gizinya akan standar? Nggak ada garansi karena nanti dibeliin nasi padang, dibeliin apa. Oke, berarti dia harus centralize. Kalau centralize supaya bisa garansi, kementerian apa yang bisa punya kontrol sampai daerah? Nggak ada, itu yang punya cuman tentara, polisi, sama Kementerian Agama. Enggak, saya cuman ngomong dari existing institusi ya. Karena yang lain kan misalnya BKPM, kan nggak bisa merintah pemerintah daerah. Makanya waktu COVID kan yang nyuntik adalah polisi dengan ini kan. Ya, ini yang saya bilang, kalau di dalam planning kita harus tahu. Saya ingat waktu dulu di BKPM saya bikin formulir. Terus orang bilang, udah dibikin aja. Enggak, saya bikin FGD, coba FGD. Dicoba dites waktu itu Yok. Terus saya bilang, bisa isi enggak? Ada satu pertanyaan yang saya nggak pernah pikir. Dia bilang, Pak, ini perusahaan klien saya itu memproduksi cair dengan padat. Kolomnya cuma satu, mesti di-convert atau enggak? Padahal di komputer cuma satu. Kalau birokrat jawab isi aja, maka kita akan punya data yang ngawur. Jadi itu mesti dites dulu, bisa jalan atau enggak. Itu makanya regulatory impact assessment jadi penting. Makanya saya bilang start deh dengan pilot project untuk melihat apakah ini bisa jalan atau enggak.